Jadi apa yang dikemukakan oleh Mbak Nani Isdayang itu mengkonfirmasi saja menurut saya bagaimana mereka ingin mengendalikan karena mereka ada hambatan untuk maju langsung dan itu pada kenyataan mereka gagal di Jakarta. Kan mereka coba tes case pada waktu di Jakarta kan, dengan memajukan Ahok seperti itu. Dan ini selalu menjadi dipelintir oleh mereka seolah-olah menangnya Anies itu dengan mengusung politik identitas. Ya kan selalu mengusung, padahal justru kalau kita mau lihat jujur, tidak dengan kemarahan, tidak dengan sentimen, tidak dengan emosi. Kalau kita mau jujur, kita buka betul data Pilkada DKI, justru mereka lah yang menggunakan sentimen itu. Terus kita mau lihat lagi, siapa yang merampok uang kita melalui kasus yang Bapindo dulu, ya kan, Edi Tamsil. Siapa yang merampok uang kita melalui yang namanya Jiwasraya, ya kan, terus Asabri dan lain sebagainya, Senturi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, mau mereka inilah yang menggerogoti negara ini. Ya walaupun kita tahu kita punya sahabat, saya punya sahabat juga yang nasionalismenya lebih kuat dong. Kita tidak meragukan. Jadi ini bukan seperti itu, tapi ada perilaku para konglomerat yang rakus ini, ya kan? Para konglomerat rakus yang hidupnya di Republik ini mengisap. Tapi ada sesungguhnya mereka juga yang nasionalismenya nggak kita ragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel yang kami banggakan dan kami cintai dimanapun berada, bersama saya Utari Sulistiowati, kita kembali menyoroti hal-hal yang khusus yang sedang berkembang di akhir pekan ini. Setelah kita melihat akhir-akhir ini dunia politik kembali dikejutkan dan mungkin tidak terlalu terkejut dengan terpilihnya capres dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo. Tetapi di balik itu, kenapa memakan waktu yang lama Ibu Mega untuk menentukan, tetapi akhirnya juga kembali kepada Ganjar Pranowo, ternyata tidak terlepas daripada dukungan dan kemudian mungkin permintaan dari para oligarki. Hal ini terbetik dan tercuplik dari sebuah medsos oleh Nani Isdayang yang begitu sangat emosional dalam menuliskan bagaimana kesannya dia terhadap upaya para oligarki untuk menekan Ibu Mega agar memilih capres dari PDIP itu Ganjar Pranowo. Bersama saya tidak asing lagi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Beliau juga konsultan hukum, tetapi beliau juga ketum dari Partai Masyumi. Selamat sore Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Utari. Minal aidin wal faizin, mohon maaf batin. Iya Pak. Yang paling pentingnya adalah kita meningkatkan amal ibadah setelah bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pak Ahmad Yani, tentu kita cukup tersentak dan tersentuh dengan curhatnya Nani Isdayang, itu wartawati yang saya kenal dan beliau ini sangat dalam menuliskan itu begitu banyak sejak pencapresan 2019 ya Pak, dan kali ini juga dia aktif lagi di pencapresan 2023 dengan curhatnya ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata oligarki yang hampir 2 periode ini cukup menguasai hajat hidup orang banyak, perekonomian Indonesia, sampai pernah terbetik bahwa hanya 1% saja orang itu telah menguasai kekayaannya hampir seluruh rakyat Indonesia ya Pak. Jadi yang lain itu kita harus berbagi yang 5%-nya. Tetapi apakah hal seperti ini masih harus berlangsung Pak? Dan bagaimana ke depan mengenai politik ekonomi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel dari seluruh Indonesia, saya ingin menyapa dan memohon maaf
masih bulan Syawal ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau ada kata, ucapan, tindakan yang selama ini sejak kita mengudara ada hal-hal yang kurang pas, tentunya pada bulan Syawal ini pada tepatnya lah saya mengatasnamakan Masyumi TV, Ahmad Yani Channel, dan Partai Masyumi memohon maaf dan sekaligus menyapa sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Maroke maupun kawan-kawan kita diaspora yang ada di belahan dunia, Bu Utari. Memang kalau saya membaca curhatnya, ya kan, kita membaca tulisannya atau curhatnya Mak Nani Isdayang ini, saya kira informasi itu bagi kalangan-kalangan tertentu dan kawan-kawan yang mengikuti perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru, tapi ini memang agak menghentakkan kita, ya kan, menghentakkan kita. Ini adalah pengakuan dari para orang yang di balik layar, di belakang layar, dalam menentukan arah kebijakan politik dan ekonomi Indonesia. Dan ini sangat terasa sesungguhnya sejak 2009 kalau kita mengatakan 2014, 2019 ya, 2019 sampai ke 2024 tak kalah Pilpres ini mulai dari 2009 yang head to head, ya kan, 2014 dan sekarang lagi ini 2024 ini. Bagi saya apa yang dikemukakan oleh Mbak Nani Isdayang ini kan mengulang saja proses yang cukup lama. Proses lama ini sama-sama kita ketahui, jangan lupa bahwa sesungguhnya, ya kan, kita tidak ingin sarah, ya, tidak ingin menyatakan sarah. Ini ada para konglomerat ini, ya kan, para konglomerat atau para oligarki yang ada di Indonesia ini memang menjadi musuh dari awal pergerakan Republik ini. Kita sama-sama tahu berdirinya Serikat Dagang Islam itu ada dalam rangka untuk bagaimana ekonomi pribumi bangkit untuk melawan ya para kolonial, ya, PUC pada waktu itu, dan kaum kompradornya yang diuntungkan, ya kan, golongan, ya kita mau kan golongan minoritas lah, ya kan, etnis tertentu tersebut. Nah, itu kan cukup lama berjalan dan sempat daya rambat mereka itu, virus mereka itu sempat terhenti sesungguhnya zamannya Orde Lama. Tak kala Bung Karno mengeluarkan program Banteng pada waktu itu, yang meningkatkan, memberikan kredit kepada kaum bumi putra. Maka sama-sama kita tahu muncul pengusaha-pengusaha bumi putra atau pribumi pada waktu itu, ya kan, muncul yang namanya Simning, Bakri, Kala dan lain sebagainya seperti itu kan, pengusaha dari Aceh, siapa namanya pengusaha Aceh yang cukup terkenal nih? Itu Sumatera Utara. Dasat ya, ya begitu banyak lah muncul itu dengan program Banteng. Dan ini sebenarnya sama juga tak kala Mahathir, ya, membuat New Economy Policy Malaysia yang memberikan kesempatan yang sama, memberikan affirmative action, ya, kepada pengusaha-pengusaha pribumi di Malaysia pada waktu itu. Nah, itu sempat terhenti. Tapi sama-sama kita ketahui sejarah panjang Pak Harto, ya kan, rejimnya Pak Harto juga pada waktu itu membesarkan para konglomerat ini. Konglomerat ini bukan karena kecerdasan mereka sehingga mereka membangun menjadi raksasa ekonomi, bukan kecerdasan, bukan karena kerja keras mereka, tapi karena kedekatan mereka dengan kekuasaan. Mereka mendapatkan hak-hak privilege tertentu, ya, seperti itu, ya kan. Kita tahu bagaimana kelompoknya Lim Soryong mendapat yang namanya monopoli, ya, dalam pengaturan sembako, termasuk Bogasari dan lain sebagainya, seperti itu, ya kan. Terus minyak sawit yang diberikan juga kepada keluarganya Eka Cipta, terus bapaknya Jim Sriadi, Jim Riyadi, ya, Mokhtar Riyadi dan lain sebagainya. Nah, mereka ini besar di zamannya itu karena mendekat dengan kekuasaan dengannya Pak Harto, kan mereka menjadi konglomerat, mereka menikmati betul fasilitas-fasilitas suatu, di antaranya kredit dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Nah, tapi kita sama-sama mengetahui, ya kan, Pak Harto akhirnya itu kesadaran Pak Harto muncul. Justru itulah yang menambahkan, ya kan, yang menambahkan jurang, ya, semakin jauh antara mereka dengan kaum pribumi ini.
ya Iya, kan kawan betul. pribumi. Akhirnya Pak Harto ingat ya pada waktu itu. Apalagi adanya namanya, kita ingat lagi balik ke belakang, ada Pakto ya. Iya. Pakto itu bagaimana orang hanya dengan RMS sampai terkenal Radius Mois Marlin, ya kan terkenal dulu dengan memberikan kemudahan untuk orang mendirikan bank Iya. dengan modal sekian. Tapi itu nanti kita lihat akan ada ujungnya itu. Ujungnya nanti akan keluar yang namanya Kredit Likuiditas Bank Indonesia KLBI, ya kan, dan akhirnya BLBI yang Iya. jebol kita. Iya, jebol. BLBI dan KLBI itu kan sampai sekarang bebannya kan masih menjadi beban kita, beban Iya. APBN. Belum Itu kan hampir lebih kurang 600 triliun, ya kan. 145-an sekian BLBI, 3 KLBI-nya 350 triliun. Mereka bagaimana mereka mendapat uang dari negara, terus mereka salurkan sendiri kepada grup-grupnya pada waktu itu kan. Iya, betul. Itu mereka kejahatan yang luar biasa yang dilakukan mereka. Nah, akhirnya sama-sama kita tahu Pak Harto mengerem ini. Ini bisa ledakan sosial yang luar biasa. Yang akhirnya juga nanti 98 akan timbul ledakan kan. Iya. Pak Harto itu kan sempat mengumpulkan, kalau tidak salah saya ingat data yang ada di saya ini, kita ingat ya 4 Maret tahun 1990 ya. Pak Harto ini mengumpul para Taipan, para kolong berat pada waktu itu ya kan. Ada Ciputra, ada Lim Siliong, ada William Suratjaya, ada Eka Cipta, ada Sukanto Tonoto, ya Sopian Wanadi, Bob Hasan, Prayogo Pangestu, Teningking dan lain-lainnya, termasuk Mukhtar Riyadi ya, seperti lain sebagainya hadir pada waktu itu. Dan Pak Harto itu minta betul kepada mereka agar memberikan, selama ini mereka begitu besar, tumbuh besar, dan Pak Harto ada kesadarannya untuk mengurangi kesenjangan itu. Pak Harto minta agar mereka menjual saham mereka itu kepada koperasi dan kepada pegawai dan kepada rakyat sesungguhnya. Ya. Pak Harto di ujungnya, tapi pada waktu itu mereka keberatan. Bayangin, dan sampai dalam press conference pada waktu itu setengah mengancam Pak Harto itu kepada mereka itu. Nah, tapi sama-sama kita ketahui bahwa akhirnya Pak Harto kan jatuh tahun 98 dan peran mereka ada juga di balik layar ini. Jadi bagaimana mereka ini juga melihat bahwa Pak Harto ini komitmen kerayaatannya sudah mulai muncul, komitmen kepada Islam juga muncul. Nah, mereka selama ini yang diuntungkan merasa ini adalah ancaman bagi mereka, ya mereka juga secara tidak langsung ikut terlibat dalam menggerakkan reformasi 98 itu sendiri, seperti itu. Iya. Nah, zamannya Pak Harto, zamannya Bung Karno, oke, mereka boleh dagang, tapi nggak usah cawi-cawi di bidang politik lah, seperti itu. Iya. Nah, tapi setelah reformasi, ya kan, mereka juga masuk ke dalam dunia politik dan bahkan mau menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik ke depan itu. Jadi apa yang dikemukakan oleh Mbak Nani Isdayang itu mengkonfirmasi saja menurut saya bagaimana mereka ingin mengendalikan, karena mereka ada hambatan untuk maju langsung, dan itu pada kenyataan mereka gagal di Jakarta. Kan mereka coba tes case pada waktu di Jakarta kan, Iya. dengan memajukan Ahok seperti itu. Dan ini selalu menjadi dipelintir oleh mereka, seolah-olah menangnya Anies itu dengan mengusung politik identitas. Ya kan, selalu mengusung. Padahal justru kalau kita mau lihat jujur, tidak dengan kemarahan, tidak dengan sentimen, tidak dengan emosi. Kalau kita mau jujur, kita buka betul data Pilkada DKI, justru mereka lah yang menggunakan sentimen itu. Coba kita lihat di basis-basis di yang namanya Pluit, di basis-basis yang namanya Pluit, terus lagi yang pantai utara itu, Pik, Pantai Itakapuk, dan kalau Kelapa Gading, dan basis-basis non itu ya, tempat komunitas mereka, itu mereka menang hampir 100%. Iya kan? Tapi mereka tidak menyebut bagaimana mereka bisa menang 100%, artinya menggunakan identitas mereka pada waktu itu untuk menghantam Anies. Tapi kan dukungan rakyat untuk rakyat DKI ini luar biasa, ya kan, bisa mengawal sehingga Anies menang. Tapi sekarang dibelok, seolah bahwa Anies ini menang karena politik identitas, seolah-olah selalu dipersoalkan itu karena memilih karena berdasarkan keyakinan dengan preferensi nilai-nilai agama. Sebenarnya bukan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu adalah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang dibalik-balik oleh mereka sampai sekarang ini, seolah-olah seperti itu. Sehingga mereka sangat memusuhi betul, membuat yang stigmatisasi, membuat horor, hantu di siang bolong itu politik identitas seperti itu.
Padahal Indonesia ini tanpa politik identitas belum tentu ada Indonesia. Iya. Ya kan, yang namanya resolusi jihad dan lain sebagainya. Tapi mereka kalau kita mau lihat juga menggunakan identitas agama itu, ya kan, memanipulasi itu, ya kan, jadi untuk kepentingan politik juga. Coba kita lihat sekarang ini, ya mereka rajin, ya kan, rajin ke masjid, rajin ke pesantren, pakai busana-busana muslim dan sebagainya. Itu kan menggunakan identitas muslim dalam rangka untuk kepentingan elektoral. Iya. Jadi bukan politik identitas, tapi mempolitisasi identitas keagamaan khususnya Islam itu untuk kepentingan elektoral mereka. Nah, itu yang menurut saya tidak fair. Makanya saya mengajak mereka debat betul apa yang mereka maksud dengan politik identitas. Siapa sih yang sesungguhnya yang tidak cinta terhadap negeri ini. Nah, kembali lagi dengan apa yang dikemukakan oleh Neni Isdayang ini, mereka ingin betul-betul menguasai kan para konglomerat ini, para taipan ini. Jadi apa yang dikemukakan oleh Neni Isdayang ini bukan rahasia umum, ya kan, mereka di belakang. Karena saya tahu dan saya ikut terlibat juga pada waktu Pilpres 2014 itu kan saya timnya Pak Prabowo. Ya kan, saya dekat juga pada waktu itu bagaimana para konglomerat ini di belakangnya itu adalah di belakangnya Jokowi pada waktu itu. Walaupun mereka pada waktu itu mungkin membantu lah ya, walaupun tidak banyak, tapi pada waktu 2019 mereka full semuanya di belakangnya. Kenapa mereka bisa menganggap bahwa bisa mengendalikan? Karena banyak proyek-proyek para oligarki ini yang akhirnya memang dikabulkan, akhirnya diimplementasikan seperti itu. Iya. Contoh adalah kita sama-sama tahu yang gagal mereka kan proyek yang mereka di Teluk Jakarta, reklamasi. Tapi kan di tempat-tempat lain mereka kan membangun proyek-proyek untuk mengembalikan. Nah, oleh karena itu menurut saya Ibu Utari ini betul apa yang dikemukakan oleh Mbak Naning ini, ya kan, sesungguhnya ini mengkhawatirkan kita. Kalau ini terus mereka ini akan ada letupan sosial yang lebih parah lagi. Iya. Ini mereka menaburkan benih ya. Menaburkan benih yang pada satu saat bisa akan menuai badai mereka seperti ini. Jadi jangan main-main. Saya ingatkan betul, ya kan, ini kita ini bagaikan kayu kering, tinggal menunggu gesekan. Nah, oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Mak Nani itu harusnya menjadi atensi dan perhatian kita loh. Jadi kalau kita lihat kan ungkapan dia bagaimana dia sudah harus menyiapkan kan, bagaimana dia sudah harus menyiapkan betul, ya kan, calonnya yang seperti yang dikemukakan, yang di belakang layar, dan mereka bisa atur semua seperti itu dan lain sebagainya. Ini ya sebagus-bagusnya mereka mau merekayasa, nanti ada rekayasa rakyat yang digerakkan oleh Allah itu akan lebih dahsyat lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus kita sebarkan betul. Ya kan. Kita lihat dan ini mengkonfirmasi apa yang dikemukakan ini agak mirip-mirip ya. Kalau Mak Naning kan ini formulasinya kan sudah jelas nih, yang dia dapatkan nanti calon itu adalah Ganjar, ya kan. Nanti bahwa untuk bagaimana mengimbangi Ganjar yang nasionalisme ini dengan Islam, maka dititipkanlah figur yang namanya Sandiaga Uno. Ya kan kita lihat gerakan Sandiaga Uno kan sudah mulai ke P3 kan, seperti itu. Betul. Ya kan. Bisa juga nanti adalah kalau tidak salah kan udah yang sering itu adalah Erik, ya kan. Kita ingatkan bagaimana pernyataannya wanita emas, ya itu Pak, yang dia mengutip pernyataannya ketua KPU bahwa sudah disiapkan bahwa capresnya itu adalah Ganjar dengan Erik. Nah, Mbak Nani adalah Ganjar dengan Sandiaga Uno. Nah, ini kita bisa lihat aja perkembangan ke depan ini. Menurut saya harus di stop ini model-model seperti ini. Stop lah. Mereka ini kan kita bukan apa-apa ya. Yang memerdekakan republik ini mayoritas itu umat Islam. Umat Islam nggak minta apa-apa kok. Ya kan, nggak banyak yang kita minta. Yang kita minta itu adalah keadilan, ya kan, akses yang sama. Ya. Coba kita lihat yang bermasalah itu siapa, umat Islam atau bukan? Kalau kita mau lihat ini pendekatan, yang menggerogoti uang negara dari awal siapa? Siapa yang menggerogoti uang yang mereka ambil rampok dari negara ini, yang kasus BLBI itu dan KLBI itu hampir 500 triliun. Kita bukan mati sara ini. Cek. Mayoritas adalah ya kan saudara-saudara kita yang dari konglomerat ini, yang kebetulan beretnik
iya kan? Ya. Jadi Etnik yang sebenarnya bukan pribumi ya kan? Iya. Itu bagaimana itu? Mereka kabur setelah mengambil uang. Iya. Terus kita mau lihat lagi siapa yang merampok uang kita melalui kasus yang Bapindo dulu. Iya. Ya kan, Edi Tamsil. Iya. Siapa yang merampok uang kita melalui yang namanya Jiwasraya? Jiwasraya. Iya kan, terus Asabri dan lain Asabri, sebagainya, iya. Senturi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat mau mereka inilah yang menggerogoti negara ini. Ya walaupun kita tahu kita punya sahabat, saya punya sahabat juga yang nasionalismenya lebih kuat dong. Kita tidak meragukan. Jadi ini bukan seperti itu, tapi ada perilaku para konglomerat yang rakus ini, ya kan? Para konglomerat rakus yang hidupnya di republik ini mengisap darah dan dari darahnya rakyat Indonesia yang mereka bisa besar seperti itu. Tapi ada sesungguhnya mereka juga yang nasionalismenya nggak kita ragukan. Tidak perlu mereka merubah-rubah nama kan. Ada Kwi Kanggi, ya kan? Betul. Ada sahabat saya Antoni Budiawan dan lain Yang sebagainya. sekarang juga di penjara. Iya kan. Alvin, Terus ya. kita nggak tahu tuh, kalau saya nggak begitu kenal Alvin Iya. ya, saya nggak bisa berkomentar lah. Nah, oleh karena itu menurut saya ini menjadi persoalan kita seperti itu. Nah, Iya. kenapa ini terjadi? Karena biaya pemilu kita begitu mahal. Mulai dari pilkada, mulai dari pilpres maupun pileg, mahal sekali. Saya yakin ini adalah biaya elektoral yang termahal di dunianya di Indonesia. Iya. Tadi pemirsa, Pak Yani sudah menjelaskan apa kira-kira yang sudah terjadi dalam beberapa dekade. Mungkin di awalnya adalah pada zaman Pak Harto ya Pak, tetapi sekarang para konglomerat sudah merambah ke dunia politik dan mereka juga ingin menentukan, karena mereka ingin mereka yang menjadi pion itu nanti meluluskan juga kebijakan-kebijakan yang membuat ekonominya mereka semakin kuat. Iya, kalau gini Bu Utari ya, kalau kita lihat dari tulisannya Mbak Nani ini kan dia mengkonfirmasi apa yang dia dapat sebelum diumumkannya Saudara Ganjar sebagai capres ya. Iya. Sebagai capres seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat juga memang sebenarnya saya dapat informasi Mak Mega ini juga sebenarnya tidak begitu juga sebetulnya, Pak, ke ya? Ganjar. Nah, Kita lihat bagaimana sebelum-sebelumnya. Kita lihat juga bagaimana pasukan tempur. Ya kan, ada Trimedia dan lain-lain, kawan-kawan sebagainya seperti itu ya kan. Karena memang distereotipkan atau diasosiasikan Ganjar ini adalah bagian dari perpanjangan kepentingan dari Jokowi dan bagian perpanjangan dari para oligarki yang selama ini menikmati keuntungan. Nah, ini kan mereka luar biasa menggerpol menggerpol itu dengan membuat survei dan lain sebagainya, sehingga pilihannya itu kalau tidak ada milih tidak menentukan, PDIP akan hancur dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya kira ini memang apa yang ditulis oleh Mana inilah latar belakang atau panggung belakang real politik kita yang ada sekarang ini. Kita ini kan hanya dilihat ini panggung depan. Panggung depan ini kelihatan baik-baik, tapi di belakang panggung belakang itu begitu dengan bagaimana permainan intrik dan lain sebagainya ya, tipu muslihat dan ya, artinya kalau sandiwara produser dan sutradaranya di tangan mereka Pak ya. Iya. Nah, itu. Jadi sekarang ini kan sudah ada yang namanya rumput kering ya Pak. Iya. Dan kita juga tidak menutup mata bahwa dua hal yang diwariskan hampir ini adalah kita menjadi negara terkorup dan masuk negara termiskin. Nah, itu adalah tidak terlepas dari ulah oligarki. Mereka kalau tidak hati-hati ini bisa senjata makan tuan. Artinya kemarahan rakyat itu tidak akan bisa terbendung lagi ya Pak. Dan itu tentu harus mereka perhitungkan. Seharusnya mereka juga harus ada balance-nya Mbak Utari ya. Mereka harus memahami sejarah kerusuhan, sejarah konflik sosial di Indonesia ini belum selesai. Lihat konflik ya kan antara pribumi dan non pribumi ini belum selesai. Seharusnya sudah harus selesai. Tapi kenapa? Karena mereka juga kadang-kadang membuat ya kan lahan konflik itu semakin besar seperti itu loh. Mereka seperti itu. Jadi mereka ya lihat aja ya kan, mereka dengan mendapat fasilitas, mendapat tadi kan yang
tidak masuk di akal, ya kan 1% orang menguasai lebih 60%, ya kan sumber daya, aset dan semua apa dari total kue kita ini. Hanya 1% orang, ada 50%. Kalau lebih naik lagi 10 orang, 10% itu sudah menguasai hampir 90% kue pembangunan sekarang itu. kan rata-rata generasi ketiga mereka, Pak. Nah, itu yang lebih. Nah, apalagi generasi ketiga mereka ini, mereka kan tidak berhimpitan dengan kejuangan dan sebagainya. Mereka sudah hidup dengan enak seperti itu. Nah, ini bisa berbahaya. Bisa berbahaya, bisa gejolak. Dan kita mengingatkan ini tidak main-main, bahwa Singapura itu harus kita ingat, itu negeri muslim awalnya itu ya, negeri muslim, bagian dari Malaysia kalau mau kita sebutkan, ya kan, bagian pada waktu itu memisah, dan akhirnya sekarang kita sama-sama mengetahui, ya kan, bagaimana Singapura kita hari ini. Nah, oleh ya, jadi oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Mak Nani yang sudah beredar, ya, saya kira beredar sudah, ini udah apa namanya, jangan sampai bahwa pemilu ke depan itu hanya seremonial saja, karena sudah semuanya ditentukan, berarti menghancurkan betul nilai-nilai demokrasi yang kita bangun cukup panjang seperti. Jadi ini Pak, pemilu 2024 ini harus menebus derita rakyat, ya. Jadi menebus, jadi kepada para pemirsa, kepada masyarakat, hati-hati di dalam pemilu 2024 dalam memilih caleg maupun capres. Ya, lihat latar belakangnya, siapa yang di belakangnya. Di belakangnya itu rakyat, atau di belakang dia petugas rakyat atau petugas apa gitu loh. Nah, jadi ada dua Pak, petugas rakyat atau petugas partai. Partai itu siapa di belakangnya juga. Nah, ini. Oke. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahmad Yani dalam menanggapi curhatnya Mbak Nani SD yang saya kenal ya sama beliau ini, betul. Ya, ini luar biasa. Ini membuka satu cermin, membuka satu kenyataan yang ada di dalam pemerintahan dan juga perkembangan daripada Republik ini mungkin selama 30 tahun terakhir kali Pak, ya. Jadi nah, kemudian setelah reformasi ternyata kok juga tidak lebih baik, ya Pak. 25 tahun terakhir itu rakyat tidak semakin sempat sebenarnya kita mau reborn. Setelah Orde Baru sempat kita mau reborn, ya, Bu Utaria, pada waktu kepemimpinannya Pak Habibie. Bayangkan dolar dari hampir menyentuh angka 20.000 sampai turun sampai 6.000. Kemudian tingkat suku bunga. Terus tingkat bagaimana Pak Habibie membangun. Cuman kan masa Pak Habibie sangat pendek, ya kan, kita sangat sayang juga gitu kan. Tapi ya, kita nggak bisa sesali itu peristiwa itu sudah terjadi. Walaupun saya tahu kenapa Pak Habibie gagal, ya kan, ini ada juga konspirasi juga. Jadi artinya para generasi muda dan kita juga elemen masyarakat, tentu kita semua adalah mayoritas beragama Islam, ya Pak. Seharusnya kita bisa menciptakan keadaan politik kita itu lebih baik, lebih ramah, dan lebih juga memperhatikan proporsional yang ada ini. Kalau ini terus dilanjutkan, akan muncul peng-peng, kemudian ini akan mencapai satu titik kulminasi, dan itu ledakan kemarahan rakyat itu akan sangat-sangat luar biasa, Pak, ya. Dari satu aja BUMN PLN sudah habis, Pak. BUMN itu sudah bubar. Jadi tinggal lagi BUMN di luar Jawa juga bukan PLN, nanti akan menjadi PLB. Bagaimana semua ini tidak lagi murah, Pak. Listrik itu tidak akan lagi murah nantinya. Jadi kalau kita tidak waspadai perkembangan yang terakhir dalam politik ekonomi ini, Indonesia mungkin ke depan sudah akan berubah dan kita akan menjadi Singapura, the big Singapura mungkin, Pak, ya. Jadi inilah catatan-catatan yang perlu kita perhatikan, dan kita harus semakin peka akan kondisi di tahun politik ini. Demikian dari kami, Utari Sulistiowati. Kita akan ketemu di dalam diskusi yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.